Nah, jadi apa itu interaction diagram? Betulnya dia adalah diagram yang bisa melihat pergerakan atau kedinamisan sebuah objek. Dalam konteks ini kita sebut namanya adalah dynamic aspek dari objek. Nah, kemudian pada intinya ini juga terkait dengan sequence, concurrent process, dan juga collaboration diagram. Ya, baik. Nah, biasanya interaksi yang bisa ditangkap di dalam interaction diagram itu adalah yang ada di dalam rekan-rekan harus cek di sini adalah single use case ya. Jadi sebuah diagram interaksi biasanya hanya menangkap perilaku dari sebuah use case ya, bukan dari beberapa use case. Oke. Dan interaction diagram itu bukan untuk bisa menggambarkan perilaku yang lengkap, hanya salah satu dari skenario yang ada. Maksudnya apa? Kalau misalkan kita punya use case atau punya cara untuk menjual barang itu dalam toko kita bisa ada tiga cara, katakanlah bisa by phone, lewat telepon, by email, lewat email, atau by web, lewat web, atau bahkan empat cara by walk into apa ke store gitu, datang langsung ke tokonya, maka dia hanya bisa menggambarkan salah satu. Berarti kalau ada empat, dia harus digambarkan empat. Karena di sana akan terlihat bagaimana sekelompok objek itu akan berkolaborasi di dalam menyelesaikan suatu task gitu ya. Oke. Nah, ada dua tipe dari diagram interaksi ini. Yang pertama, sequence diagram menekankan kepada urutan atau bahkan paralelisme dari sebuah diagram atau interaksi yang ada di antara objek. Ya. Kemudian yang kedua adalah collaboration diagram. Itu menekankan bagaimana objek-objek saling bekerja sama, kemudian berinteraksi satu sama lain. Jadi harap diingat ya, interaction diagram tuh ada dua. Seperti yang tadi depan sampaikan, ada sequence sama collaboration. Sequence itu hanya melihat aspek urutannya. Sehingga di sana kita bisa lihat apakah urutannya itu sekuensial atau dia bisa paralel. Atau dalam konteks ini concurrent. Yang kedua itu adalah kolaborasinya. Bagaimana bekerja sama antar objek untuk menyelesaikan suatu task ataupun tugas. Nah, jadi dari dua hal ini kita akan bahas satu persatu. Oke. Nah, bagaimana hubungan interaction diagram ini dengan diagram-diagram lain yang ada di dalam UML? Jadi dari use case diagram, tadi seperti saya sampaikan sebelumnya, itu diturunkan lebih detail, lebih spesifik ke interaction diagram. Nah, interaction diagram juga berinteraksi dengan diagram yang lain. Dalam konteks ini adalah kalau rekan-rekan baca ada kata-kata apa eh, delegates di sini.
Nah, pointer saya. Oke. Di sini ada delegate task. Nah, kalau di dalam interaction diagram ini, untuk definisi dari asosiasi antar objek itu adanya di kelas diagram. Kalau workflow, aliran kerjanya ada di activity diagram. Kalau perilaku objek yang lebih detail atau yang lebih spesifik itu diturunkan di adanya di dalam state diagram. Oke. Nah, artinya dia mendelegasikan interaction diagram tidak menjelaskan asosiasi, tidak menjelaskan workflow, dan tidak memperbaiki atau menghaluskan atau mendetailkan perilaku objek. Dia hanya dua sequencing yang dia lihat aspeknya dan juga tadi kolaborasinya ya di dalam interaction diagram. Nah, kita lihat sekarang interaction diagram dan use case. Karena tadi interaction diagram itu adalah menjelaskan dari use case terkait tipe interaksi dan tipe kolaborasinya atau sequencing dan kolaborasinya, maka kita lihat di dalam konteks ini untuk bisa menjelaskan interaction diagram, kita berikan contoh sebuah use case bagaimana seorang customer melakukan order atau melakukan pemesanan. Jadi di poin yang pertama di dalam use case order ini, katakanlah di contoh ini, seorang customer itu bisa melakukan beberapa melakukan pesanan dari beberapa produk atau pada intinya melakukan order, pesanan dan di dalam pesanan itu ada satu atau lebih dari satu produk. Nah, seandainya tadi ada sub orders atau order lines untuk setiap produk, ini tentu nanti disiapkan secara terpisah. Nah, di dalam konteks order use case ini, kalau seorang customer akan melakukan order, maka setiap produk yang ada di dalam order itu perlu diperiksa ketersediaan atau stoknya. Oke. Kalau dia ada di dalam stok, utamanya logiknya adalah supaya stok itu, supaya produk itu tidak dipesan oleh orang lain terlebih dahulu, maka sekuensinya adalah dia harus dicabut atau dihapus dulu dari stoknya. Oke. Kemudian baru ditambahkan ke order. Oke. Nah, bagaimana kalau ordernya kalau di dalam pro, stok itu produknya tidak tersedia, maka dia seharusnya ya tidak bisa dilakukan pengorderan atau pemesanan. Dan untuk menjaga hal ini, maka kalau produknya di dalam stok sudah berkurang sekian persen atau sudah mencapai titik yang dianggap terendah, katakanlah kalau stok kita tentang suatu produk itu sudah mencapai 10%, maka kita harus melakukan restocking, penstokan ulang atau replenishment, pengisian dari produk itu. Oke, ini eh, kita definisikan lebih detail, ya. Nah, the class diagram is prepared in parallel or before the interaction diagram. Nah, jadi kembali ke apa? Pada saat awal perkuliahan, kelas diagram itu menjadi sentral dari pemodelan kita, oke? Dan dia ada setelah use case diagram, oke?
Tapi kalau dengan konteksnya interaction diagram, kelas diagram itu bisa dibuat bersamaan atau sebelum interaction diagram, gitu ya. Jadi kalau misalkan bertanya yang mana yang duluan kita buat, kelas diagram atau interaction diagram? Kalau use case kan jelas duluan. Nah, itu bisa dilakukan bersama-sama. Kalaupun ada yang lebih cepat, itu adalah kelas diagram dulu, baru interaction diagram, gitu ya. Oke, ini saya harap rekan-rekan bah mengingat atau mencamkan hal ini, gitu ya. Jadi kapan yang duluan? Jadi interaction diagram dan kelas diagram itu bisa dikembangkan bersama-sama atau kelas diagram lebih dulu. Ya. Nah, interaction diagram itu ada dua dan kita sekarang akan bahas sequence diagram dahulu. Ya. Jadi gambarnya itu bentuknya adalah seperti ini. Ada kepalanya, kemudian ke bawahnya itu ada garis putus-putus. Jadi ada kotak, kemudian ada garis putus-putus, kemudian ada kotak lagi sebelah kanannya lagi. Dan cara membacanya itu sama seperti kita membaca teks dari kiri ke kanan, kemudian dari atas ke bawah, gitu ya. Nah, yang di kotak paling atas ini adalah objek. Ini juga objek, ini juga objek. Oke. Kalau objek, walaupun nanti kita akan telah lebih jauh, bisa juga dia tipe objek da- objek yang kita tuliskan di sana hanya tipenya saja, tapi kita sudah anggap itu adalah objek. Untuk saat ini anggap di sini objek dan namanya itu pakai kalau dia kelas kan tanpa garis bawah. Tapi kalau objek itu ada nama dan ada garis bawahnya. Oke. Ya. Nah, kemudian garis putus-putus yang keluar dari objek tepat di bawah di tengahnya itu adalah lifeline. Jadi dia harusnya ada di dalam memori atau running di dalam memorinya program sepanjang garis itu ada. Gitu ya. Oke. Nah, bagaimana interaksi ini dilakukan? Interaksi dilakukan ketika objek itu di-create. Makanya ini di dalam interaction diagram itu harus objek karena kelas kan tidak bisa ada atau tidak memiliki perilaku gitu ya. Kelas dalam konteks perilakunya tidak bisa dieksekusi atau direalisasikan. Sehingga konteksnya di sini di sequence diagram itu adalah objek. Nah, kalau kita lihat objek yang paling kiri biasanya memang yang menginisiasi interaksi dahulu. Jadi kalau kita lihat di sini, objeknya order entry begitu kita nyalakan atau kita hidupkan, kita instansiasi dari kelas order entry window, maka dia akan memanggil objek order dan dia memanggilnya pesannya adalah prepare gitu ya. Karena berinteraksi antar objek dilakukan dengan mengirimkan pesan atau message passing atau sending messages. Nah, kemudian, karena tadi sebuah order itu bisa memiliki banyak produk di dalamnya, maka ada yang namanya line up atau order line gitu ya. Jadi, nah order line ini, satu order line berisi satu produk berikut jumlah yang akan dipesannya. Dan tentu karena dia dipanggil berulang-ulang, kita pakai kardinalitas di sini asterik ya. Artinya an order itu akan repeated manggil ini berulang-ulang gitu ya ke order lain. Oke. Nah, eh ada satu hal yang penting nih di sini. Untuk bisa sebuah objek memanggil objek lain, harus ada nih asosiasi di antara klasis di dalam kelas diagram. Ya, ini poin yang ketiga ini. Untuk bisa mengirim pesan
ke objek lain, maka harus ada asosiasi di template-nya di kelas dari objek itu ke kelas dari objek yang dipanggil di dalam kelas diagram. Dan itu ditunjukkan dengan tanda yang namanya di yang sebelumnya kalau nggak salah itu adalah navigation. Jadi kelas mana yang bisa mengambil apa memanggil kelas apa. Oke. Kemudian karena kita sequence diagram, urutan dari proses aktivitas atau urutan dari pemanggilan pesan itu dibaca dari atas ke bawah. Jadi yang pertama ini prepare ke sini, yang kedua unorder. Ini tanda panah ke bawah saya kasih. Berarti urutannya prepare dahulu untuk yang preparing order dari order entry window, kemudian yang selanjutnya adalah dari order ke order line. Jadi sequence-nya diurutkan dari atas ke bawah sesuai dengan lifeline dari setiap objek. Oke. Dan yang terakhir ini adalah iteration, tanda pengulangan menunjukkan bahwa sebuah pesan dikirimkan lebih dari satu kali atau banyak ke berbagai penerima. Ya, jadi bisa dikirim ke berbagai penerima. Saya rasa itu cukup jelas. Nah, masih di sequence diagram, dicek. Oke, dicek apa? Dicek kalau dia ada stoknya, maka dari stok itu harus dihapus dahulu. Artinya supaya tidak di booking oleh orang lain pada saat jadi bukan menambahkan produk ke pesanan dahulu di dalam konteks ini. Dicek dahulu kalau ada dihapus datanya dari stok kemudian baru ditambahkan ke apa pesanan atau ke order line. Oke. Jadi ini lebih jelas lagi. Ternyata dia harus mengecek kalau dia misalkan ada kondisi terpenuhi, dia bilang remove, gitu ya. Jadi condition report whether a message is sent or not. Nah, kalau misalkan eh, apa namanya setelah kondisi tertentu stok itu mencapai katakanlah tadi sebelumnya saya sampaikan 10%, maka lakukan reorder. Sebuah objek juga bisa melakukan yang namanya self delegation. Dia mengirim pesan ke dirinya sendiri. Artinya dia menginstruksikan ke dirinya sendiri untuk melakukan aktivitas. Nah, dalam konteks ini dia adalah perlu reorder barang. Oke, ini kita sebut dengan self delegation. Oke. Jadi dari tadi order window ke order line kemudian ke stock item. Nah, sekarang dari apa? Dari order line ke stock item berbeda dengan yang sebelumnya. Di sini ada condition persyaratan, kemudian ada self delegation. Di sini ada juga creation. Nah, jadi maksudnya bisa jadi seperti ini, gitu ya, bisa jadi. Oke. Nah, di dalam konteks ini, kalau tadi misalkan needs to reordernya true, maka si apa stock item itu bisa mengcreate atau menginstansiasi objek yang namanya reorder item. Nah, kenapa ini disebut penciptaan creation? Karena ada keywordnya new, dia mengcreate objek baru.
Setelah selesai ini dilakukan, maka kendali dikembalikan ke si pemanggilnya. Ini ada yang namanya return. Kenapa reorder item ini kalau ditanya tidak ada lifeline-nya? Karena di dalam konteks interaction diagram, di dalam sequencingnya, kita nggak perlu lihat lagi. Begitu itu langsung aja reorder item gitu ya. Oke. Nah, jadi kalau kita lihat yang telah kita bedah tadi satu persatu, digambarkan detailsnya adalah seperti ini, maka kita akan tahu bahwa apa siklus hidup dari setiap objek itu ada di mana. Ini kita bisa lihat. Jadi akhirnya gambarnya at the end jadinya seperti ini. Nah, yang menjadi pertanyaan, bagaimana kita dalam pemodelan bisa sampai leveling ini? Bisa nggak kita salah? Bisa. Bisakah kita dalam menginterpretasikannya kurang atau ada aktivitas yang seharusnya ada ternyata di sini tidak muncul atau seharusnya tidak muncul tapi kita ada di sini. Jadi sebetulnya ini kembali rekan-rekan harus cek di dalam kelas diagram setiap interaksi atau hubungan antar kelas itu nantinya harus muncul di dalam sequence diagram. Jadi metode atau behavior yang ada di kelas diagram pastikan muncul ada di sini. Kalau misalkan ada metode atau ada behavior di kelas diagram yang tidak muncul di sequence atau di interaction diagram atau collaboration diagram manapun, harus dipastikan mesti ada yang hilang atau ketinggalan, gitu ya. Jadi harus memastikan bahwa ini sudah lengkap, cek dengan semua sequence diagram yang lain, cek dengan interaction diagram yang lain, cek dengan collaboration diagram yang lain. Kalau metode itu sudah ada di sini semua, gitu ya. Kemudian lain halnya kalau kalian dalam mendefinisikan kelas diagram atau di dalam mendefinisikan use case itu belum tertangkap, pasti di sininya nggak ada. Namun bisa juga nanti di dalam interaction diagram ini kalian menemukan ada suatu pesan atau aktivitas yang seharusnya ada, tapi kok di kelas diagramnya nggak ada, metodenya tidak ada. Bisa jadi itu missing di kelas diagram karena itu missing juga di use case-nya. Ya, jadi ini harus bolak-balik. Itulah ya mengapa kita harus menggambar, harus mendeskripsikan di tahapan analisis dan desain itu bisa melacak dari diagram ke diagram yang lain atau ketertelusuran di dalam menggambarkan model pada tahapan analisis dan desain. Nah, contoh yang lain di dalam konteks ini akan dibahas contoh untuk yang namanya concurrency. Contohnya adalah a bank transaction transfer $100 dari bank account 123 ke bank account number 456. Jadi kembali lagi pada saat dilakukan transfer itu bukan mencatat dahulu di rekening tujuan, tetapi me, mengamankan kondisi di rekening awal, baru setelah itu menambahkan di rekening tujuan. Sama dengan order yang tadi, pada saat melakukan order, proses di belakangnya adalah mengambil dulu dari stok, kemudian setelah diambil baru ditambahkan di pesanan, gitu ya. Nah, kalau terjadi glitch di dalam transaction, biasanya ada glitch di dalam proses pada saat tadi sudah diambil, tapi belum sampai transfernya. Sudah dihapus dari stok, tapi belum ditambahkan ke pesanan.
Karena somehow komunikasi terputus, listrik mati, karena misalkan ada proses lain yang intercept, mengganggu, kemudian sistem kehilangan state sehingga dia lupa. Sama seperti kalau kita sholat lupa sebenarnya ini udah satu rakaat, udah dua rakaat atau baru satu gitu. Nah itu sama tuh ada glitch di memori kita sehingga kita nggak tahu aktivitas kita tidak punya state dari aktual aktivitas yang kita lakukan. Jadi kita losing the state itu biasanya orang bilangnya ada glitch gitu ya. Nah ini kalau kita bisa masuk ke dalam memori yang sedang running dan tahu posisinya sedang melakukan apa, itu juga bisa langsung diambil dari state. Sehingga state diagram dari sebuah program itu juga menjadi salah satu kunci penting bagi orang yang tahu yang akan melakukan intercept. Jadi ibaratnya kalau kita akan menghack sebuah gedung atau sebuah pabrik, itu kita akan melihat celah di mana state keadaan sebuah lorong, sebuah ruangan, sebuah jalur yang pada saat itu tidak diawasi, apakah itu sedang pergantian penjaga atau sedang dan lain sebagainya. Itu sebenarnya kita memanfaatkan state-nya, gitu ya. Oke, sehingga dokumen teknis dari software apapun itu biasanya tidak dirilis ke karena itu salah satu dokumen rahasiakan. Oke, kita lanjut ke dalam sequence diagram. Nah, withdraw dan deposit may be executed in parallel atau concurrently. Nah, in parallel ya, tapi ada tapinya tidak boleh dulu deposit sebelum withdraw gitu. Tapi kalau paralel itu bisa ya, konteksnya ini gitu ya. The transaction is only successful if both sub transaction withdraw and deposit are successful. Artinya apa? Dia di forking dibuat jadi dua paralel. Kalau salah satu melaporkan gagal, maka harus rollback. Itu artinya. Kalau dua-duanya mengatakan successful, baru bisa kita bilang itu committed transaction, transfer selesai. Tapi kalau salah satu gagal, itu harus rollback dari kedua sub transaksinya. Oleh karena itu ada yang namanya transaction coordinator memastikan successful completion dari concurrent transaction ini. Nah, ada yang namanya transaction coordinator. Oke. Kalau di dalam blockchain itu ada yang namanya apa? Ada node yang tugasnya dia melakukan orderer atau melakukan order yang memastikan siapa yang bisa melakukan minting atau node validator atau minternya, siapa yang boleh yang menulis itu dia yang memberikan kewenangannya. Namanya mungkin bisa berbeda-beda gitu ya, karena di dalam blockchain itu bisa berjalan secara terdistribusi gitu ya. Nah, di sini setiap sub transaction itu sangat mungkin memiliki sub transaction lagi. Dia punya jadi sub transaksi punya sub lagi itu bisa jadi dan mungkin saat subnya juga banyak gitu ya. Selain ke dalam juga bisa juga banyak. Nah, setiap sub transaction itu harus mengecek kalau sub transaction yang di bawahnya itu telah mengeksekusi dengan lengkap. Oke. Dan ini harus dilaporkan nantinya ke klien yang di atas si pemanggilnya. Kalau any sub transaction fails, it cancel the other sub transaction and report failure to its client. Jadi kalau misalkan anggaplah eh, satu transaksi kemudian punya tiga sub transaction, di salah satunya punya sub lagi. Di salah satunya gagal dan kita tahu bahwa ini ada satu, dua, tiga, empat sub transaksi dan ada yang turun hierarkinya ke bawah satu lagi. Kalau satu membilang batal, itu batal semua. You take it all or you take nothing at all. Oke, jadi di dalam concurrency konsepnya adalah seperti itu. Anda ngambil ngerjakan semua atau nggak usah dikerjakan sama sekali atau diandu semuanya, ya. Nah, bagaimana ini ditunjukkan? Nah, sini contoh ada bank transaction. Kemudian dia mengaktifkan namanya transaction coordinator. Dalam tanda kutip mengaktifkan itu dia membuat karena ini ada keyword new
Artinya dia constructing new object. Oke. Dia mengaktifkan transaction coordinator. Oke. Kemudian dia, sorry, sini dulu. Activation a method that is either executing or waiting for a return. Nah, ini active method. Jadi dia bakal nunggu sampai selesai. Nah, sehingga di bawahnya ini ada ini tanda panahnya karena dia melakukan aktivasi gitu ya. Oke. Nah, ini juga sama. Sekarang ada bloknya. Ini ada bloknya, ini juga ada bloknya. Ini juga ada bloknya berbeda dengan gambar yang tadi. Nah, ini ada bloknya nih. Dia adalah aktif. Activation di sini method that is either executing or waiting for a return. Oke. Jadi dia lagi nunggu nih, sedang mengeksekusi dan atau sedang menunggu sesuatu. Dia lagi listening. Oke. Listeningnya apa? Memastikan bahwa setiap subtransactionnya selesai ke dirinya sendiri. Nah, ini adalah self delegation. Oke. Jadi activation also useful for describing self delegation. Nah, asynchronous message adalah pesan does not block the caller. Caller and receiver execute concurrently. Jadi dia kenapa dikatakan asinkronus? Karena transaction coordinator ini tidak memblok bank transaction gitu ya. Jadi contohnya gini, kalau kita transfer kemudian ternyata belum successful, biasanya dia bilang bahwa eh, eh, apa pending transaction, kemudian please tolong cek lagi beberapa saat kalau transaksinya sudah berhasil. Kalau tidak berhasil, dia akan mengembalikan uang yang sudah di debit. Tetapi ini tidak mencegah kita di dalam aplikasi internet banking itu untuk melakukan transaksi yang lain. Apakah kita mau mengecek saldo, ataukah kita mau melakukan transfer lagi, atau kita melakukan payment. Nanti kalau transaksinya gagal setelah beberapa saat, dia bilang bahwa transaksi nomor sekian gagal dan dana sudah dikembalikan. Kalau sudah ada konfirmasi seperti itu, berarti dia sudah completed. Tapi tadi pada saat dia mengeksekusi dan masih butuh waktu, kita tidak diblok gitu ya. Jadi kita masih bisa melakukan transaksi bank yang lain gitu ya. Sehingga pada saat kita mentransfer belum dapat pesan komit, maka kita bisa menunggu sambil melakukan yang lainnya. Begitu sudah ada committed bahwa itu katakanlah sudah berhasil atau tidak berhasil, baru kita bisa melakukan transfer ulang gitu ya. Oke. Nah, masih lanjut dengan concurrency di dalam sequence diagram. Ada unnecessary details, maybe suppress. Suppress itu detail yang mungkin kita nggak perlu lihat, kita nggak perlu ikuti terus-menerus, oke, maka bisa melakukan dengan tanda apa namanya garis zigzag gitu ya. Jadi seperti ini, oke. Dan ingat bahwa sequence diagram are only scenarios and not a complete description dari behavior. Jadi salah satu skenario aja. Dan object may be deleted explicitly by other objects or by themselves self-destruction. Oke. Jadi pada saat misalkan ternyata ini fail, kita bisa kirim pesan, udah selesaiin aja lah, nggak usah di apa, maksudnya udah dimatikan, di kill aja. Nah, object is deleted by another object. Jadi si transaction withdrawal itu dihapus oleh transaction coordinator.
Kemudian ini setelah urusannya selesai mengkoordinasikan, dia juga bisa menghapus dirinya sendiri. Nah, kalau yang ini ada pesannya kill, berarti oleh orang lain. Tapi kalau yang transaction coordinator itu adalah oleh dirinya sendiri. Jadi setelah tugas dia selesai, dia menghapus dirinya sendiri dan melepaskan eh, state atau memori setelah kontrol ke si pemanggilnya. Nah, memang kalau kita tidak belajar software engineering di dalam programming, mungkin kita tidak akan belajar sedetail ini, ya. Berikutnya adalah contoh successful bank transaction. Nah, kalau dilihat ada dua yang asynchronous message, yaitu yang pada saat dari transaction coordinator meng-create transaction withdrawal dan juga ada meng-create transaction deposit. Nah, ini artinya bahwa dua-duanya adalah asinkronus. Setelah dipanggil udah dia jalan sendiri. Kemudian dia yang transaction withdrawal melaporkan oke. Kalau transaction coordinator sudah mengecek ada hal lain lagi dan juga sudah oke. Kemudian transaction deposit juga melaporkan transaksinya oke. Dan setelah melakukan itu dicek lagi oleh transaction coordinator semuanya oke. Dan dia akhirnya ngirimkan komit ke bank transaction bahwa semuanya sudah oke, artinya transaksi transfer sudah dilakukan dengan memiliki dua subtransaksi yaitu withdrawal dan deposit. Dan transaction withdrawal dan deposit sendiri ini sudah mengakhiri objeknya atau dirinya sendiri. Begitu juga dengan transaction koordinatornya. Oke. Nah, sekarang kalau mungkin rekan-rekan pernah tanya, Pak, kalau audit information system atau audit IT itu seperti apa? Nah, ini yang orang jarang tahu nih. Audit information system atau audit IT itu memastikan bahwa user requirement, fungsional dan non-fungsional, dan yang dituangkan ke dalam spesifikasi teknis dari aplikasi dan menjadi desain itu diimplement di dalam coding. Itu satu. Karena apa? Dokumentasi ini, kalau orang baca, ternyata ini tidak diimplementasikan oleh programmernya di dalam program. Pas diaudit, itu bakal kena. Itu satu. Yang kedua, dari non-fungsional, baik dari best practices security, dari best practices untuk scaling up, dari best practices untuk modularity, dan lain sebagainya, itu akan diperiksa juga, termasuk best practices di dalam penulisan kode sendiri. Dan apakah setiap proses ini memenuhi regulasi dari pemerintah atau regulasi yang mengikat ke aplikasi ini. Contoh misalkan kalau transaksi seperti ini tentu mengikat ke Bank Indonesia ataupun aturannya OJK. Maka si auditor harus memastikan ini sesuai dengan aturan pemerintah, ini sesuai dengan aturan Bank Indonesia dan OJK, dan ini diimplement juga oleh programmernya di dalam codingnya adalah benar. Makanya auditor itu tugasnya lumayan banyak dan dia memang harus sudah berpengalaman. Dan untuk banking sistem sendiri itu biasanya harus Bank Indonesia mewajibkan untuk diaudit semuanya, baik aspek keamanan itu setahun kalau nggak salah sekali minimal ya, apa dua kali saya lupa. Tapi itu tetap harus diaudit dan dilaporkan hasilnya ke Bank Indonesia. Kalau ada perubahan dari proses ini, itu harus diaudit ulang, walaupun baru misalkan beberapa waktu yang lalu, baru seminggu, baru sebulan, itu harus diaudit ulang dan dilaporkan. Karena itu untuk mengawasi bahwa transaksinya tidak melanggar aturan ataupun mengikuti kaidah yang berlaku. Nah, itu jadi nanti kalau rekan-rekan jadi auditor.
Oke, kalau dia fail, nah, kalau dia fail, ini tidak perlu menunggu satu sama lain fail. Di sini kalau misalkan transaction withdrawalnya fail, itu dia bisa menyebabkan ke transaksi yang lain untuk fail juga, gitu ya. Kenapa kok yang di sini yang bisa menyebabkan fail diceknya dari transaction withdrawal dulu ya? Karena yang di-create secara waktu, walaupun bedanya cuma sepersekian detik dengan transaction deposit, withdrawal itu yang harapannya lebih dulu gitu ya. Walaupun bisa jadi nanti di dalam executionnya transaction deposit lebih dulu mengirimkan sinyal fail. Tapi di konteks ini kita permudah aja bahwa karena transaction withdrawal itu lebih dulu, asumsinya dia bisa menginformasikan lebih dulu fail, kemudian dia bisa mengirim sub-sub transaksi yang lain atau bisa menghapus yang lain, kill others dan juga kill yang transaction deposit. Sudah itu sebelum dia menghapus dirinya sendiri, dia mengirimkan pesan abort. Jadi batal transaksinya. Tapi walaupun ini batal, rekan-rekan, itu harus ada lognya, ya. Lognya tetap harus dicatat. Jadi pernah melakukan transaksi ini, tapi dia gagal, gitu ya. Oke. Berikutnya adalah tipe interaction yang kedua, yaitu collaboration diagram. Nah, ini betul, ini adalah dynamic behavior. Kemudian transformation dari sequence diagram ke collaboration diagram adalah fungsi dua arah. Oke. Jadi transformasi dari diagram sequence ke diagram kolaborasi itu bisa bolak-balik. Bedanya adalah antara sequence dan collaboration diagram, bahwa collaboration diagram itu menekankan kepada struktur dibanding urutan, gitu ya, kolaborasinya. Jadi struktur dan their sequence of interaction. Di dalam sequence diagram, urutan dari interaksi itu bisa kita buat, bisa kita susun dengan menggambarkan berupa garis vertikal. Oke. Sedangkan di dalam collaboration diagram, urutan diberikan dengan number of the interaction. Jadi kalau dilihat di dalam collaboration bisa terlihat urutannya, tapi kita urutannya berikan dalam bentuk number. Karena di dalam fokus collaboration diagram itu adalah kolaborasinya. Sehingga bisa jadi yang antar dua objek itu urutannya yang keberapa gitu ya, bukan yang awal-awal, tetapi digambarkannya di sini di lebih dulu atau terlihat posisinya lebih awal gitu ya. Jadi karena di sana yang dilihat adalah kolaborasinya. Ya, tapi karena tadi urutan dari pemanggilan itu masih ada, maka tadi sifatnya bisa jadi bidirectional. Kalau kita mau ngecek ke sequence, ya tinggal lihat urutannya aja gitu. Nah, contoh dari collaboration diagram itu adalah seperti ini. Oke. Jadi di sini kita punya order entry window atau UI-nya. Nah, sekarang rekan-rekan lihat nih. Ini ada titik dua order entry windows. Ini ada titik dua order. Nah, ini menyatakan bahwa ini adalah objek, tapi tipenya nggak ada. Kalau di sini ada tipenya Sunline, objeknya adalah order line, gitu ya. Di sini juga ada objek delivery item. Jadi kita lihat di sini. Ada yang lebih kita mementingkan ke objeknya, ada yang kita nggak tahu objeknya itu apa. Kenapa objeknya kita nggak tahu? Karena di dalam objek oriented itu kan ada polymorphism. Kita tahu bahwa itu adalah objek, tapi sebenarnya tipenya apa? Apa tipe superkelasnya atau subkelasnya? Gitu. Tapi di dalam perilaku ini kita tahu bahwa kalau misalkan kita tahu ada gajah, objek gajah, tapi kita tuh nggak tahu
ini tuh induk gajah atau anak gajah gitu ya. Kalau yang udah tahu bahwa itu adalah induk gajah, maka induk gajah titik gajah gitu ya, atau gajah satu gitu ya. Kalau titik dua gajah satu underscore, kita tahu bahwa itu ada gajah satu, cuma kita nggak tahu dia tipenya yang mana, kelasnya yang mana. Ya. Nah, bisa apa gitu? Ya bisa lah, karena kita memang nggak tahu. Ini kan dynamic behavior, karena di object oriented menganut yang namanya dynamic binding. Jadi di dynamic binding beda dengan di bahasa C yang namanya static binding. Semua variabel itu bisa atau harus bahkan kita definisikan pada saat sebelum dia jalan dan tidak berubah. Jadi kalau dia tipenya integer ya integer semua. Kalau dia tipenya real ya real semua. Kalau akan berpindah dia di casting tapi si variabelnya tetap. Tapi kalau objek oriented ada suatu peubah, kita tanya, ini peubah ini isinya, bendanya, objeknya, apakah dia misalkan katakanlah tadi real atau integer, kita nggak tahu sampai dia dieksekusi. Kalau ini kan kita nggak mengeksekusi di sini. Kita memodelkan. Jadi makanya kita bilang nih objeknya tetap ada. Cuma saya nggak tahu nih tadi ini gajah ini sebetulnya anaknya atau induknya. Tapi yang jelas saya tahu ini adalah gajah. Dan gajah ini bisa melakukan memanggil, mengeksekusi metode atau punya perilaku ini. Ya. Jadi nanti jangan sampai tanya bingung lagi nih ya. Kenapa bisa seperti itu? Oke. Nah, di dalam collaboration diagram itu emphasize structure of the object interaction instead of the interaction sequences. Nah, sini ada association nih. Sama dengan di sequence diagram yang bisa mengirimkan pesan itu kalau dia punya asosiasi. Nah, di dalam konteksnya collaboration diagram, asosiasi atau keterhubungan antar objek yang ada di kelasnya itu digambarkan dengan garis vertikal ini. Oke, ini garis vertikal, ini juga sama ada, ini juga sama ada, ini ada ya, dan ini juga ada. Kalau rekan-rekan cek ya. Oke, kemudian order entry window itu memanggil pesan namanya prepare. Oke, dan karena tadi di sini kita nggak tahu sekuensinya yang mana yang duluan, maka dikasih nomor. Oh, ini yang pertama. Kemudian setelah dia memanggil order, si order sendiri itu memanggil order lain. Karena kita nggak tahu order ini memanggil prepare ke order lain atau di order lain, nggak tahu asal usulnya siapa pemanggilnya, maka hierarkinya kita tulis 1.1. Artinya si 1.1 ini turunan dari yang satu. Nah, jadi si induk pemanggilnya itu adalah yang satu. Dan karena dia bisa dipanggil berkali-kali, maka ada asterisk. Kita bisa mengecek apakah ordernya atau tersedia di stok. Maaf, produknya tersedia atau tidak di stok. Kalau produknya tersedia, maka hapus di stok itu, gitu ya. Kalau tidak tersedia, ya nggak bisa diorder dong. Biasanya kan kalau otomatis tidak tersedia nggak bisa diorder. Kalau kurang, maka dia harus reorder item. Nah, kalau rekan-rekan lihat di sini, ini kembali lagi nih ada turunannya. Jadi kita bisa lihat bahwa pesan cek di posisi ini itu sebenarnya sudah turunan yang ketiga, gitu. Dari proses dari pesan message passing yang pertama, kedua, ketiga, oke? Dia turunan pertama dari yang pertama, gitu ya. Kemudian dia turunan, nah ini turunan kedua dari turunan yang pertama gitu ya. Malah turunannya lagi kali ya. Ini kan udah sampai cucunya nih, gitu ya. Kemudian di sini cek kalau true remove gitu ya. Nah, kalau dia apa namanya? Perlu reorder, ternyata si objek stock item yang tipe data tipe kelasnya adalah Sunstock itu melakukan self delegation setiap kali bahwa produk diambil dari stoknya, dia akan mengeksekusi namanya
need to reorder atau cek gitu ya. Kalau dia udah certain level, dia langsung lakukan need to reorder. Nah, ini turunan dari 11.2 sehingga keluarlah 11.2.1 gitu ya. Kalau dia harus reorder, maka dia create reorder item. Nah, ini turunan dari sorry. Ini bukan turunan antara 112.1 dan 11.2.2 ini adalah posisinya sama. Dia turunan dari 11.2 dari mengecek setelah mengambil dari stok, dia melakukan tadi apakah need to order atau tidak gitu ya. Kalau dia perlu, maka dia create reorder item. Oke. Kemudian kita kembali ke yang Sunline ini untuk delivery item. Kalau misalkan sudah terpenuhi semua, maka dia akan mengirimkan item ini. Bisa nggak dalam penggambaran ini kita di awal salah arahnya, salah message passingnya itu sangat bisa. Oleh karena ini perlu di refine berkali-kali, didiskusikan, di review lagi, dicek lagi proses bisnisnya gitu ya. Nah, jadi sebetulnya kalau ada orang yang misalkan dalam tanda kutip nggak sabar ingin buat namanya agile programming, memang tidak ada salahnya. Tetapi apa? Di agile programming itu biasanya lack of documentation kayak gini, lack of review. Kenapa? Karena juga itu didorong oleh kesegeraan untuk bisa rilis gitu ya. Tapi ada tapinya, itu haruslah dicek juga, dipastikan, terutama untuk yang critical system, untuk dunia kedokteran, untuk dunia navigasi, untuk piloting, untuk apa namanya banking system yang masuk core bankingnya itu tetap harus dipastikan sebelum diimplement gitu ya. Untuk hal-hal yang lain is oke, tapi tetap harus dipastikan kalau bisa dicek nanti ininya karena ini akan menjadi celah di mana akan terjadi glitch ataupun gangguan yang tidak diinginkan, yang sifatnya bisa jadi katastrofik bagi program itu. Oke, nah kapan kita menggunakan interaction diagram? Nah, jadi interaction diagram ini ada dua, sequence sama collaboration. Oke. Ketika kita mengembangkan, menangkap, menulis, mencatatkan kebutuhan user atau requirement, ini gambarkan perilaku beberapa objek di dalam hanya satu use case. Oke, ya. Kemudian tunjukkan kolaborasi di antara objek. Ya. Jadi pada saat kita melakukan user requirement. Jadi saya biasanya sama tim saya yang kemarin asisten ada apa Naba ya. Itu kalau requirement gathering setelah kita requirement pertama dengan user, itu saya udah minta tolong drafting use case dan juga kelas diagramnya. Oke. Bahkan pada saat selesai meeting, atau bahkan kalau rekan-rekan udah sering, itu udah bisa kebayang pas user ngomong, oh kelas diagramnya nih kayak gini, ini ada aktornya, ini ada interaksinya kayak gini, ini tipe datanya, ini udah terbayang. Selesai meeting, kita udah punya gambaran kasarnya, dan setelah itu diperbaiki. Oke. Use to interaction diagram after having described the object behavior completely with state and activity diagram. Jadi setelah kita menggambarkan secara lengkap gitu ya perilaku objek dengan state dan activity-nya. State itu adalah di mana sebuah peubah atau atribut sudah ada isinya. Maka kita harus melabeli, harus apa namanya, mengelompokkan bahwa dia
dalam state apa. Nah, ini harus bisa kita apa namanya? Tentukan. Pass the state and activity diagrams against all the scenarios ya. Tuh. Jadi kapan interaction diagram itu digunakan? Tadi pada saat catching user requirement di dalam tadi single use case gitu ya, perilakunya banyak. Dan kemudian tunjukkan kolaborasinya. Setelah semua objek di capture perilakunya, kita tahu state dan aktivitasnya apa saja, baru kita bisa ngecek. Nah, tadi saya di awal juga saya sampaikan, kalian harus bolak-balik pastikan bahwa pesannya ada semua, karena pesan itu menunjukkan behavior gitu ya. Nah, kemudian ada hal lain yang menjadi larangan adalah do not use interaction diagram for precise definition of a single class. Saya harus ganti warnanya nih jadi biru. Jadi biru. Nah, precise definition dari single class behavior. Nah, oke. Jadi kalau satu kelas ingin memastikan apakah perilakunya sudah lengkap, sudah terdefinisi dengan baik, itu nggak bisa di sini. Karena sesuai dengan namanya, interaction diagram itu adalah untuk interaksi. Jadi ya lebih luas gitu ya. Kalau kita perlu ini, maka diagramnya adalah state diagram. Itu akan kelihatan dari setiap kelasnya. Oke. If you want to describe the behavior across many use cases or many threads, gunakan activity diagram. Ini yang saya yakin nih rekan-rekan suatu saat udah bisa lupa lagi. Misalkan pas ujian sidang ketemu saya ditanya bedanya activity diagram, sequence, interaction, collaboration, state diagram. Wah, udah bolak-balik susah. Nah, kalau kita ingin menggambarkan perilaku dari beragam use cases atau ada yang namanya threads, sequence dari activities, itu harusnya pakai activity diagram, gitu ya. Kalau ingin menggambarkan perilaku dari sebuah objek, apa namanya, sorry, mendefinisikan lengkap sebuah kelas, dalam konteks ini jadinya objek, itu gunakan state diagram. Kalau ingin menggambarkan perilaku dari berbagai use cases atau dari threads, karena satu threads itu dia bisa melibatkan banyak use cases, itu adanya di activity diagram. Kalau di sini di interaction diagram itu hanya biasanya single use case. Kalau untuk many use cases nggak kelihatan, ya. Dipaksa juga nggak kelihatan ya, memang bukan alatnya untuk melihat itu. Oke, nanti kalau ada mungkin pas praktikum atau responsi kalau masih ada yang bingung atau nanti setelah ini bisa ditanyakan ya. Kalau masih ada yang bingung. Oke, saya rasa ini sudah cukup. Ada yang mau ditanyakan? Nah, kita selesai paling 9.20 ya. Silakan kalau ada yang mau bertanya.